Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pada video ini kita akan membahas sebuah riwayat yang mengabarkan bahwasanya ketika Fathu Makkah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapati di dalam Ka'bah itu ada gambar Nabi Isa dan ibunya Sayyidatuna Maryam. Kemudian Nabi menyuruh agar semua gambar dihapus dan menyisakan dua gambar tersebut, yaitu gambar Nabi Isa dan Sayyidatuna Maryam. Apakah riwayatnya sahih? Akan kita bahas di video ini dan kita periksa riwayatnya secara rinci insyaallah. Sumber riwayat tersebut ada di kitab ini, yaitu Akhbaru Makkah wa ma jaa fiha minal athar, ditulis oleh Abul Walid Muhammad bin Abdullah bin Ahmad Al-Azraqi, wafat 250 Hijriah, yang artinya beliau satu zaman dengan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Di kitab ini ada 4 sanad. Al-Azraqi menyebutkan 4 sanad yang menceritakan peristiwa Fathu Makkah tersebut. Dan kemudian ada 2 sanad yang lain, tetapi tidak sampai ke Rasulullah, hanya sampai ke tabi'in, yaitu Atha bin Abi Rabah dan Amr ibnu Dinar, di mana kedua tabi'in ini mengaku bahwasanya mereka melihat gambar Nabi Isa dan Siti Maryam di dalam Ka'bah, yang artinya kalau gambar itu sampai ke zaman tabi'in, artinya di zaman Nabi dibiarkan. Mari kita bahas hadis yang menceritakan Fathu Makkah tersebut. Di awal pembahasan kita akan memeriksa riwayat tentang Fathu Makkah. Ada 4 sanad. Sanad yang pertama di hadis nomor 177, yaitu di halaman 241. Hadis nomor 177, Abul Walid ini pemilik kitab, yaitu Al-Azraqi, dari kakeknya, dari Muslim bin Khalid Az-Zanji, dari Ibnu Abi Najih, dari bapaknya yaitu Abi Najih, dan kemudian Abu Najih menceritakan riwayat tersebut. Riwayat yang sangat panjang, sekitar 7 halaman, dan di akhir riwayat menceritakan tentang peristiwa Fathu Makkah. Di akhir riwayat yaitu halaman 248, karena riwayat ini sangat panjang ya. Jadi dari halaman 241 sampai 248. Di ujung riwayat diceritakan, falamma kana yaumul fathi, dan ketika terjadi hari Fathu Makkah, dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-bait. Rasulullah masuk ke Ka'bah. Kemudian beliau mengutus Fadl ibnu Abbas, dan beliau memerintahkan Fadl ibnu Abbas untuk membawakan air Zam-Zam. Kemudian air Zam-Zam itu digunakan untuk membasahi sebuah kain, dan dengan kain itu Rasulullah memerintahkan agar gambar-gambar yang ada di dalam Ka'bah dihapus dengan kain tersebut. Wa amara bi tamsi tilkas suwar fatumisat. Rasulullah memerintahkan menghapus semua gambar-gambar, dan maka gambar itu dihapus. Kemudian riwayat tersebut menyebutkan wa wada'a kaffaihi ala surati Isa bin Maryam wa ummi. Rasulullah menaruh kedua telapak tangannya di gambar Isa bin Maryam dan ibunya. Rasulullah kemudian bersabda, umhu jami'as suwar illa ma tahta yadayya. Hapuslah semua gambar-gambar tersebut kecuali gambar yang ada di bawah telapak tanganku, yaitu gambar Nabi Isa dan Siti Maryam. Kita periksa sanadnya. Ini adalah sanad dari hadis nomor 177. Al-Azraqi mengambil dari kakeknya Al-Azraqi mengambil dari Muslim bin Khalid Az-Zanji, dari Ibnu Abi Najih, dari Abu Najih. Dan setelah kita melihat sanadnya, ternyata ada 2 penyebab kelemahan. Jadi riwayat ini lemah, dan kelemahannya terdapat 2 sebab. Sebab pertama yaitu lemahnya rawi bernama Muslim bin Khalid Az-Zanji. Muslim bin Khalid Az-Zanji ini rawi yang dhaif. Kita lihat biografi Muslim bin Khalid Az-Zanji. Kalau kita melihat penilaian ulama terhadap Muslim bin Khalid Az-Zanji, maka Ibnu Hajar mengatakan soduq, dia orang yang jujur, tetapi kathirul awham, terlalu banyak kesalahan dalam meriwayatkan. Kita lihat lebih lanjut penilaian ulama. Imam Bukhari mengatakan mungkarul hadis, hadisnya banyak yang mungkar. Abu Hatim Ar-Razi mengatakan laisa bidzakal qawi, rawi ini tidak kuat. Mungkarul hadis, hadisnya mungkar. Yuktabu hadithuhu, hadisnya ditulis saja karena beliau jujur ya. Wala yuhtajju bihi, tetapi tidak bisa dijadikan hujjah. Dari penilaian ulama tadi menunjukkan bahwa Muslim bin Khalid Az-Zanji ini adalah rawi yang jujur, tetapi sayangnya hafalannya buruk, sehingga riwayat ini termasuk dalam hadis-hadis yang dhaif karena kedhaifan dari Muslim bin Khalid Az-Zanji. Penyebab dhaifnya yang kedua adalah mursal. Jadi mursal itu tabi'in menceritakan apa yang ada di zaman Nabi. Nah, Abu Najih ini seorang tabi'in. Bagaimana dia bisa menceritakan apa yang terjadi di zaman Fathu Makkah? Jadi dengan demikian riwayat ini juga terputus ya antara tabi'in dengan Nabi Muhammad.
Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun hadis yang kedua ada di nomor 181 di kitab Akhbaru Makkah. Sanadnya dari Al-Azraqi, dari kakeknya, dari Daud bin Abdurrahman, dari beberapa orang penjaga pintu Ka'bah, dari Musafi' bin Syaibah bin Utsman. Di sini ada dua versi manuskrip ya. Ada yang menulis Musafi' bin Syaibah bin Utsman, ada yang menulis Musafi' an Syaibah bin Utsman, bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda, ya Syaibah, wahai Syaibah, yaitu Syaibah bin Utsman, umhu kulla suratin fihi illa ma tahta yadayya, hapuslah semua gambar yang ada di dalam Ka'bah kecuali yang ada di bawah tanganku, yaitu gambarnya Nabi Isa dan Siti Maryam. Bagaimanakah status hadisnya? Kita lihat di sini juga sudah dijelaskan oleh peneliti kitab nomor 181, isnaduhu dhaif, sanadnya dhaif, fihi man lam yusamma. Ada orang yang tidak disebutkan, yaitu ya, ini Daud bin Abdurrahman mengatakan, akhbarani ba'dul hajabah, telah mengabarkan kepadaku beberapa orang yang menjaga pintu Ka'bah. Dalam ilmu hadis, orang tersebut harus disebutkan, karena tidak bisa diketahui apakah orang itu hafalannya kuat atau tidak. Kita cek sanadnya ya, sanad hadis nomor 181 seperti ini. Sebagaimana yang saya sebutkan tadi, ba'dul hajabah ini tidak diketahui siapa orangnya. Dalam ilmu hadis, ketika menyebutkan sanad harus disebutkan orangnya, karena untuk bisa dinilai apakah orang tersebut adalah sahih atau tidak, apakah riwayatnya bisa diterima atau tidak. Jadi dengan ini riwayatnya lemah karena ba'dul hajabah tidak diketahui siapa orang yang meriwayatkan. Kemudian kelemahan selanjutnya adalah sama seperti nomor hadis 177 tadi, riwayat ini juga mursal ya, dari Musafi' bin Syaibah bin Utsman, yang mana dia adalah seorang tabi'in yang meriwayatkan dari Rasulullah. Artinya sanad ini terputus. Seorang tabi'in tidak pernah bertemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana bisa meriwayatkan dari beliau? Kalaulah manuskrip yang ini yang benar ya, Musafi' dari Syaibah bin Utsman, bukan Musafi' bin Syaibah bin Utsman, tetap juga ada kerancuan di sanadnya, kerancuan di kisahnya. Karena kalau kita melihat biografi Syaibah bin Utsman, beliau belum masuk Islam di Fathu Makkah. Beliau belum masuk Islam ketika Fathu Makkah. Bagaimana Rasulullah bisa menyuruh beliau masuk Ka'bah dan menghapus gambar yang ada di dalam Ka'bah, padahal beliau belum masuk Islam? Sebagaimana di dalam kitab Tahdzibul Kamal, di kitab Tahdzibul Kamal dikatakan Muhammad bin Umar berkata, innama a'ta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-miftah, sesungguhnya Rasulullah ketika Fathu Makkah itu memberikan kunci Ka'bah itu ke Utsman bin Talhah, dan Syaibah bin Utsman pada hari itu belum masuk Islam. Wa Syaibah bin Utsman yauma idzin lam yuslim. Syaibah bin Utsman ketika itu belum masuk Islam. Wa innama aslama ba'da dzalika bi Hunain. Syaibah bin Utsman itu baru masuk Islam ketika perang Hunain, yaitu pasca Fathu Makkah. Jadi ada sesuatu yang menganehkan di riwayat ini. Rasulullah menyuruh orang kafir untuk masuk Ka'bah dan menghapus gambar-gambar yang ada di dalam Ka'bah, sehingga riwayat ini bisa dikatakan tidak kuat. Penyebabnya karena ba'dul hajabah ini tidak diketahui siapa sosoknya. Penyebab kedua karena Musafi' bin Syaibah bin Utsman ini seorang tabi'in, tidak mungkin meriwayatkan dari Rasulullah. Kalaulah manuskrip yang benar adalah Musafi' an Syaibah, Musafi' mendapatkan dari Syaibah bin Utsman, tetap juga ada keanehan di situ karena Syaibah bin Utsman belum masuk Islam di Fathu Makkah. Ini riwayat yang kedua. Sekarang kita bahas riwayat yang ketiga. Riwayat yang ketiga ada di hadis nomor 185, sanadnya dari Al-Azraqi, dari kakeknya Al-Azraqi, dari Sa'id bin Salim, dari Yazid bin Iyad ibnu Ju'dubah, dari Ibnu Syihab, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk Ka'bah pada hari Fathu Makkah, wa fiha suwarul malaikah wa ghairiha, dan di dalam Ka'bah itu ada gambar-gambar malaikat dan gambar yang lain. Kita singkat saja, beliau di sini bersabda, umhu ma fiha minas suwar illa surat Maryam. Hapuslah gambar-gambar yang ada di dalam Ka'bah kecuali gambarnya Siti Maryam. Ini riwayatnya. Sekarang kita cek apa riwayat ini sahih atau tidak. Kita lihat sanadnya. Sanad hadis nomor 185 dari Al-Azraqi, dari kakeknya, dari Sa'id bin Salim, dari Yazid bin Iyad bin Ju'dubah, dari Ibnu Syihab, dari Rasulullah. Ada kelemahan di sanad ini lagi-lagi. Dan kelemahannya ada dua. Yang pertama karena Yazid bin Iyad bin Ju'dubah ini seorang rawi yang dhaif. Kita lihat biografi dari Yazid bin Iyad
ibnu Ju'dubah, banyak sekali ulama yang mendhaifkan. Bahkan ada ulama dari Mesir, Ahmad bin Salih al-Misri, beliau berkata, "Adhunnuhu kana yad'u lin-nas." Aku menduga dia memalsukan hadis untuk orang-orang. Abu Zur'ah mengatakan dhaiful hadis. Imam Bukhari dan Imam Muslim mengatakan munkarul hadis. Imam Nasa'i mengatakan matrukul hadis. Imam Nasa'i juga mengatakan kadzab, pendusta. Ini sudah cukup menjadi alasan bahwasanya riwayat ini sangat-sangat dhaif karena kedhaifan Yazid bin Iyad ibnu Ju'dubah. Tetapi dalam sanad ini penyebab riwayatnya bukan hanya Yazid bin Iyad, tetapi ada penyebab lain yang menjadikan sanadnya menjadi sangat-sangat dhaif, yaitu mursal. Karena Ibnu Syihab Az-Zuhri itu adalah seorang tabi'in yang artinya beliau tidak pernah bertemu Rasulullah. Dan mursal Ibnu Syihab, mursal yang berasal dari Al-Imam Ibnu Syihab Az-Zuhri itu dhaif dan tidak diterima oleh ulama. Sebagaimana kalau kita lihat kitab Tanqihut Tahqiq fi Ahadits Ta'liq Imam Abdul Hadi Al-Maqdisi di halaman 585 di jilid keempat ya. Di sini dikatakan wa marasil Zuhri dhaifah. Mursal, hadis mursal yang berasal dari Az-Zuhri statusnya dhaif. Wa kana Yahya Al-Qattan, Yahya bin Sa'id Al-Qattan mengatakan huwa bimanzilatir rih. Hadis-hadis mursal yang berasal dari Az-Zuhri itu seperti angin, artinya tidak bisa dijadikan sandaran, tidak dianggap tidak ada. Sehingga bisa kita simpulkan hadis riwayat yang ketiga ini adalah dhaif, bahkan sangat-sangat dhaif. Sekarang kita ke hadis keempat, yaitu nomor 187. Qala Ibnu Syihab. Ibnu Syihab berkata, dan kemudian ia menceritakan riwayat tersebut. Fa amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimahwi tilka suwar illa ma kana fi min surati Isa wa Maryam. Rasulullah menyuruh menghapus semua gambar-gambar tersebut kecuali gambarnya Isa dan Maryam. Status hadisnya sama dengan sebelumnya, yaitu ini adalah riwayatnya Ibnu Syihab dan Ibnu Syihab tidak menyertakan perantara antara dia dengan pembawa kisah. Sehingga mursalnya Az-Zuhri sebagaimana yang sudah kita jelaskan itu tidak diterima. Dengan demikian 4 hadis di kitab Akhbar Makkah yang menceritakan tentang bahwasanya Nabi membiarkan gambar Nabi Isa dan Maryam, semuanya tidak ada yang sahih. Semuanya tidak ada yang sahih. Sebenarnya itu sudah cukup. Semuanya tidak ada yang sahih sehingga tidak bisa diterima kabarnya. Tetapi dalam kasus ini bukan saja tidak sahih, tetapi bertentangan dengan hadis yang sahih. Kita lihat riwayat sahih di kitab Musnad Al-Imam Ahmad jilid 22 halaman 449. Hadis nomor 14.596. Riwayatnya sahih, sahihnya bahkan menurut standar Imam Muslim. Dari Jabir bin Abdullah, beliau bercerita bahwasanya beliau mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad SAW naha anis suwari fil bait, melarang adanya gambar-gambar di rumah. Atau fil bait ini bisa di rumah atau bisa di Ka'bah. Wa nahar rajula an yasna'a dzalik, dan melarang ada orang yang membuat gambar-gambar. Wa anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam amara Umar bin Khattab zaman al-Fath, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Umar bin Khattab ketika Fathu Makkah ayyatiyal Ka'bata fayamhu kulla suratin fiha, agar Umar mendatangi Ka'bah dan menghapus semua gambar-gambar yang ada di dalam Ka'bah. Ini riwayat yang sahih. Riwayat yang sahih mengatakan semua gambar yang ada di dalam Ka'bah harus dihapus. Walam yadkhulil baita hatta muhiyat kullu suratin fiha, dan Nabi tidak masuk ke Ka'bah hingga seluruh gambar yang ada di dalamnya dihapus. Kita lihat footnote nomor 2, isnaduhu sahih ala syarti Muslim. Sanadnya sahih, bahkan sahihnya itu sesuai standarnya Imam Muslim. Kemudian kita buka kitab Sahih Al-Bukhari. Di kitab Sahih Al-Bukhari nomor hadis 3322. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Abbas dari Abu Talhah dari Nabi Muhammad SAW. Beliau bersabda, la tadkhulul malaikatu baitan fihi kalbun wala surah. Malaikat tidak masuk di suatu rumah di dalamnya ada anjing dan ada gambar. Bagaimana rumah paling agung di bumi Allah ini, yaitu rumah Allah Al-Ka'bah, apa mungkin malaikat tidak mau masuk di dalamnya? Itu adalah suatu hal yang
aneh sekali, suatu hal yang gila. Tidak mungkin Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam membiarkan Ka'bah berisi gambar-gambar yang itu akan menjadi alasan malaikat tidak mau memasukinya. Padahal Ka'bah adalah rumah paling suci di bumi Allah ini. Sehingga riwayat di kitab Akhbar Makkah tadi bertentangan dengan ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di riwayat yang sahih. Masih di Sahih Al-Bukhari nomor hadis 3873, riwayat dari Aisyah, beliau menceritakan bahwasanya Ummu Habibah dan Ummu Salamah sedang ngobrol bercerita tentang kanisatan ra'ainaha bil Habasyah fiha tasawir. Mereka berdua hijrah ke Habasyah, kemudian mereka bercerita bahwasanya di Habasyah itu ada gereja yang di dalamnya banyak gambar-gambar. Fadzakarata lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka berdua menyebutkan pengalaman mereka itu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi bersabda, "In ulaika idza kana fihim ar-rajulus salih famata banau ala qabrihi masjidan." Mereka itu setiap kali ada orang soleh dari kalangan mereka meninggal, mereka membangun di atas kubur orang soleh tersebut sebuah masjid. Wasawwaru fiha tilkas suwar. Kemudian mereka membuat gambarnya, membuat gambar orang soleh tersebut. Lihat apa kata Nabi mengomentari kelakuan orang tersebut. Ulaika syirarun nasi indallahi yaumal qiyamah. Mereka ini adalah seburuk-buruk manusia di hadapan Allah ketika hari kiamat nanti. Orang yang membangun masjid di atas kubur dan menggambar orang-orang soleh yang akan menjadi sarang kemusyrikan di antara mereka. Nabi Muhammad SAW dalam ajarannya sangat membenci jika ada orang soleh yang digambar, karena itu akan menjadi sarana untuk kemusyrikan, sebagaimana dalam hadis ini. Jadi dengan demikian, hadis yang ada di kitab Akhbaru Makkah itu dhaif, dan bukan hanya dhaif, dia bertentangan dengan hadis sahih, 3 hadis yang telah kita sebutkan tadi. Dan sebenarnya ada ulama yang justru mempertanyakan, bukan riwayat di dalam sini ya, bukan riwayat-riwayat ini yang ada di kitab Akhbar Makkah. Justru ada ulama ya yang mempertanyakan kesahihan penulisnya, penulis Akhbar Makkah, yaitu Abdul Walid Muhammad bin Abdullah ibni Ahmad al-Azraqi. Ulama hadis yang mempertanyakan kesahihan buku ini adalah ahli hadis Yaman, yaitu Al-Muallimi Al-Yamani. Kita buka kitabnya, kita lihat kitab Maqamu Ibrahim, tulisan Al-Muhaddits Al-Allamah Abdurrahman ibn Yahya Al-Muallimi Al-Yamani, di halaman 56. Al-Muallimi Al-Yamani mengatakan, "Lakinnal Azraqiyya nafsahu lam yuwathiqhu ahadun min a'immatil jarh wa ta'dil." Al-Azraqi ini sendiri tidak ada satupun imam al-jarh wa ta'dil yang menthiqahkannya. Walam yadhkurhu al-Bukhari. Imam Bukhari tidak pernah menyebutkannya. Wala Ibnu Abi Hatim. Imam Ibnu Abi Hatim tidak pernah menyebutkannya. Bal qala al-Fasi fi tarjamatihi min al-Aqdis Tsamin. Al-Fasi dalam al-Aqdis Tsamin ketika menyebutkan biografi Al-Azraqi ini, Abdul Walid Al-Azraqi, penulis Akhbaru Makkah, Al-Fasi mengatakan, "Lam ara man tarjamah." Aku tidak pernah melihat orang yang menulis terjemah atau biografi Al-Azraqi ini. Lihat apa yang dikatakan Al-Muallimi Al-Yamani. "Fahuwa ala qa'idati a'immatil hadits majhulul hal." Dia menurut kaidah ulama hadis itu statusnya majhulul hal, tidak diketahui orangnya. Sehingga mestinya riwayat yang ada menurut Imam Al-Muallimi Al-Yamani, Syekh Al-Muallimi Al-Yamani, riwayat dari Al-Azraqi ini, kalau dia sendirian, ya, maksudnya tidak ada yang menopangnya, tidak ada bantuan dari riwayat lain, maka dia dhaif. Ya. Jadi sudah Al-Azraqi dhaif menurut Al-Muallimi Al-Yamani, ditambah di dalamnya pun riwayat-riwayat yang berkaitan dengan apa yang kita bahas ini semuanya juga dhaif, sehingga dhaif di atas dhaif gitu ya. Sekarang kita membahas riwayat yang berasal dari 2 tabi'in, yaitu Atha ibn Abi Rabah dan Amr ibn Dinar. Tadi sudah kita jelaskan bahwasanya status dari penulis kitab Akhbaru Makkah yaitu Al-Azraqi, ada ulama hadis Yaman Al-Muallimi Al-Yamani mengatakan bahwasanya beliau majhul hal, keadaannya tidak diketahui. Dengan memakai anggapan ini, maka semua hadis yang ada di kitab Akhbaru Makkah, jika datangnya hanya dari Al-Azraqi,
tidak ada bantuan yang lain, maka otomatis riwayatnya dhaif. Dengan anggapan tersebut, maka riwayat dari Atha ibn Abi Rabah dan juga Amr bin Dinar juga dhaif. Tetapi mari kita lihat dengan asumsi bahwasanya Al-Azraqi itu rawi yang thiqah, yang kuat, dan sanad yang beliau bawa ketika menceritakan kejadian yang berasal dari Atha ibn Abi Rabah, sanadnya sahih. Sehingga kita asumsikan di sini sanad yang kita baca yang berasal dari Atha ibn Abi Rabah sahih, karena Al-Azraqi juga menulis sanadnya dan sanadnya semua rawi yang sahih. Sebagaimana kalau kita baca penilaian peneliti kitab ini, hadis 179, peneliti kitab mengatakan isnaduhu sahih, yaitu ada seorang bernama Sulaiman bin Musa Asy-Syami bertanya kepada Atha bin Abi Rabah. Sulaiman bin Musa bertanya, "Adrakta fil baiti timsala Maryam wa Isa?" Apakah Anda mendapatkan gambar Maryam dan Isa di Ka'bah? Atha bin Abi Rabah mengatakan, "Na'am, adraktu fiha." Ya, saya mendapatkan di dalamnya gambarnya Maryam dan Isa. Tetapi perlu kita teruskan riwayat ini, di mana Atha bin Abi Rabah juga mengatakan, "Inni adraktu min tilka suwar itsnaini." Aku mendapati dua gambar, dan perhatikan apa yang dikatakan Atha bin Abi Rabah, "Wa arahuma wa tamsu alaihima." Dan aku melihat dua gambar tersebut yang sudah dihapus. Artinya sisa-sisa gambar tersebut. Jadi gambar itu tidak sempurna karena dihapus oleh Nabi Muhammad SAW berdasarkan riwayat dari Jabir bin Abdullah yang menceritakan bahwa Nabi memerintahkan Umar menghapus gambar yang ada di Ka'bah seluruhnya, masuk gambar Nabi Isa dan Maryam. Nah, yang dilihat oleh Atha bin Abi Rabah itu adalah sisa-sisanya. Ya, mungkin tidak terhapus secara sempurna, namun ada sisa gambar tersebut. Wallahu a'lam. Jika sanadnya sahih, jika kita memberi anggapan bahwa Al-Azraqi adalah rawi yang sahih. Kita lanjutkan pembahasan ke pengakuan tabi'in bernama Amr ibn Dinar yang juga di sini sanadnya sahih bagaimana penilaian peneliti buku ini. Hadis 180 dikatakan isnaduhu sahih. Amr bin Dinar mengatakan, "Adraktu fil Ka'bati qabla an tuhdam timsal Isa bin Maryam wa ummihi." Aku mendapati di dalam Ka'bah sebelum dia hancur, yaitu hancur di zaman Abdullah bin Zubair. Di zaman Abdullah bin Zubair, Ka'bah hancur. Aku mendapati di dalamnya gambar Isa bin Maryam dan ibunya. Maka kalau kita beranggapan khabar ini sahih, maka kita pahami bahwa gambar tersebut juga sisa-sisa yang tidak terhapus, tetapi Rasulullah menghapus, ya. Hanya saja bekas-bekasnya masih ada, dan itulah yang dilihat oleh Amr ibn Dinar. Kenapa beranggapan seperti ini? Karena itulah yang juga dikabarkan oleh Atha bin Abi Rabah, ya. Sebelum Ka'bah itu hancur di zaman Abdullah bin Zubair, Atha bin Abi Rabah juga mengatakan wattamsu alaihima. Gambarnya udah terhapus, yang aku lihat hanya sisa-sisanya, bekas-bekasnya saja. Dengan demikian, sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Fathu Makkah berdasarkan riwayat Jabir bin Abd dengan riwayat yang sahih di Musnad Al-Imam Ahmad bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan Umar menghapus semua gambar yang ada di dalam Ka'bah. Sehingga anggapan-anggapan yang atau statement yang muncul berdasarkan dalil ini akan runtuh begitu saja, karena dalil yang mereka pakai adalah dalil yang lemah. Mungkin itu yang bisa dapat kita bahas dalam video ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.